idza kana akhir Ramadan, apabila sudah mendekati akhir-akhir Ramadan, menangis langit, menangis bumi, menangis seluruh malaikat Allah. Musibah bagi manusia, karena tak ada satu ayat yang menjamin Ramadan tahun depan kita masih berada di dunia. Tak ada satu hadis Nabi yang menjamin puasa tahun depan kita masih ada. Semua menjadi rahasia, hanya Allah yang tahu. Kita berharap di penghujung, di akhir-akhir Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Beberapa hari mampu kita tingkatkan kualitas ibadah kita, karena ibadah yang baik hasil didikan Ramadan akan dapat bermanfaat untuk mengisi aktivitas hidup 11 bulan ke depan, bahkan sepanjang kehidupan. Saimin yang mulia, jamaah yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kultum hari ini 3 amalan yang dapat memberatkan timbangan saat kita ada di hadapan ahkamul hakimin. Yang 3 amal perbuatan ini membuat timbangan menjadi berat, mengalahkan amal-amal yang lain. Yang pertama, sabar. Sabar karena Allah. Sifat sabar saat berada pada seseorang yang sedang menderita sakit menjadi obat. Karena dia menyadari kalau penyakit itu datangnya dari Allah, yang menyembuhkan juga dari Allah. Dokter, orang pinter hanyalah wasilah. Jika Allah mengizinkan kesembuhan, sembuh. Fa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila Allah beri kita sakit, Allah juga yang akan memberi kita sehat. Maka sabar saat sakit itu menjadi sebuah obat yang mujarab, yang tak ada di apotik, tak ada di rumah sakit, tidak ada di dokter, tidak ada di orang pinter. Sabar menyebabkan kesembuhan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sampai terisolir oleh umatnya sendiri, bahkan istrinya sampai meninggalkan karena tidak sabar menghadapi orang yang sedang menderita sakit. Sabar yang menjadi obat saat kita menderita sakit adalah obat yang mujarab, yang sabarnya karena Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Jamaah kayaknya lapar-lapar. Aduh ya Allah. Gak usah lama-lama dah kalau udah lapar. Ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Jamaahnya udah pada lapar. Kue brownies beli di Cikarang. Jauh. Pakai sepeda taruh di setang.
Anies Rashid gubernur sekarang 2024 mudah-mudahan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Bukan kampanye pantun. Jangan dulu azan sebelum waktu. Jangan dulu kampanye sebelum waktu ditetapkan sama KPU. Jadi saya bukan kampanye pantun. Banyak janur kelihatan manis yang bikin orang kampung Raden. Insya Allah Anies jadi presiden. Amin apa? Kayaknya nggak ingin ada perubahan nih. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar yang dicontohkan Nabi Ayub itu semata-mata dalam menghadapi penyakit. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia Allah yang memberi penyakit, dia juga Allah yang memberi kesembuhan. Kesabaran yang begitu panjang dipelihara oleh Nabi Ayub sehingga Allah beri apa yang diinginkan, sembuh dari penyakit yang membuat dirinya terisolir dari orang-orang yang ada di zamannya. Saat ia mau sholat, mau ibadah kepada Allah, ulet-ulet kecil yang menggerogoti habis daging dalam tubuh Nabi Ayub. Ketika ia mau ibadah menghadap Allah, itu ulet-ulet kecilnya dikeluarin terlebih dahulu. Mohon maaf, aku mau ibadah dulu kepada Allah. Jika kau ikut dalam gerakan badan saat aku ibadah, kau nanti akan jatuh. Supaya kau tak jatuh, biar aku pisahkan dulu. Saat kau memakan dagingku, istirahat dulu, kau ada di wadah yang aku sudah siapkan. Masya Allah. Kesabarannya ibtigha'a wajhi rabbih. Semata-mata karena Allah. Penyakit dari Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Al-Quran kitab suci isinya tidak bertentangan dengan naluri, dengan fitrah manusia. Kalau manusia dalam hidup tidak suka yang namanya penyakit, Al-Quran sudah berbicara masalah energi, masalah obat. Dia Allah yang menurunkan ayat, tidak hanya berfungsi sebagai bacaan yang melahirkan pahala, al-muta'abbad bitilawatihi, tapi juga bisa menjadi obat. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Manusia kalau diberi nikmat kadang lupa sama Allah, dikasih sehat lupa. Ramadan saat saudara seiman, seagama, seakidah berpuasa, ada orang Islam Ramadan puasa kalah 29 hari. Berapa hari cuma puasa? Islam itu Islam sebatas sebutan. Kayak orang ada nama soleh, soleh bimaknal musamma. Ada orang soleh sekedar nama. Ramadan jam 12 rokok, soleh namanya. Ada orang soleh bimaknal kalimah, udah namanya soleh, perilaku hidupnya juga mencerminkan kesolehan-kesolehan.
Maka ada orang soleh penyabar, ada namanya soleh tidak penyabar. Jadi Al-Quran sudah berbicara masalah energi. Jika manusia itu tak suka yang namanya sakit, solusi ada dalam Al-Quran. Seorang ulama pewaris Nabi, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, mengadakan riset terkait dengan ayat-ayat yang ada hubungan dengan penyakit. Maka kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, jika ada di antara seorang yang merasakan sakit di bagian kepala, entah itu istilah dokter namanya vertigo, kemudian migrain. Kalau zaman dulu tahun 70, zaman Guru Ismail, zaman Guru Mugni Kuningan, belum ada istilah vertigo, belum ada istilah migrain. Dulu penyakit itu namanya 7 keliling. Dari Mampang Tegal Parang ke Buncit Raya 7 kali keliling. Masih pusing aja. Orang dulu menamakan penyakit itu 7 keliling. Kepala terasanya muter. Oleh dokter dengan diberi nama istilah penyakit di bagian kepala migrain vertigo, hasil kuliah di sebuah perguruan tinggi jurusan kedokteran, lahirlah nama-nama penyakit tersebut. Kata beliau, jika seorang merasakan sakit di bagian kepala, segera berwudu. Sisa yang ada di bagian tangan itu letakkan di bagian kepala kiri dan kanan. Sambil membaca, "Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." 12 kali. Boleh dipraktekkan, boleh juga diajarkan istri. Kadang menjelang lebaran suka datang mendadak pusingnya tuh istri. Jika dia pusing menjelang lebaran, suruh baca itu. Kalau masih pusing juga besok hari raya, nggak usah dibacain. Bawa ke toko emas Mutiara Jatinegara, sebelah toko Makmur. Ada juga toko emas King sebelahnya. Harga bersaing, beda 10.000. 1 gram emas yang 24 karat hari ini harganya 572.000. Kalau kita jual 500 sekian. Bapak Ustadz tahu aja, saya habis jual tadi pagi. Soimin yang mulia, jadi timbangan terberat saat di hadapan ahkamul hakimin, hakim yang maha agung, bukan hakim agung. Kalau hakim agung masih kena intervensi kekuatan-kekuatan. Ini hakim yang maha agung, yang tidak bisa terkontaminasi dengan kekuatan malaikat, kekuatan siapapun. Dia yang maha agung. Maka saat proses penimbangan amal perbuatan manusia, dikejutkan di padang mahsyar seseorang yang menyaksikan itu, ada seorang yang timbangan kebaikannya begitu luar biasa, yaitu pertama penyabar, sabar karena Allah. Sabar ketika dalam menghadapi ekonomi sulit karena pengaruh COVID. Hampir semua merasakan
akibat COVID, ekonomi dalam kehidupan, hampir semua kalangan merasakan, termasuk ustadz juga. Jarang undangan ceramah, jarang undangan kultum. Itu kulkas dibuka pintunya sampai enteng, nggak ada isinya. Paling undangan sholat jenazah kena COVID itu almarhumah. Datang juga takut kan. Sekarang alhamdulillah sabar menghadapi itu. Karena semua di balik musibah ada hikmah. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sabar saat menghadapi sesuatu masalah, dia sabar, dia lewati itu dengan penuh kesabaran, maka dia akan mendapatkan hikmah. Ada sesuatu yang lebih baik didapatkannya setelah melalui proses kesabaran tersebut. Dan sifat sabar ini salah satu di antara kriteria calon penghuni sorga Aden. Ada sorga Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatu Adnin, sorga Aden. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin. Kriteria penghuni surga Aden, Nabi mengajarkan kita kalau dalam doa minta surga, minta yang paling tinggi surga Firdaus. Idza sa'altumullah fas'alu al-firdausal a'la. Jika kamu minta surga kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Tak cukup syarat untuk mendapatkan surga Firdaus, ya bisa dapat surga Ma'wa, bisa dapat surga Aden. Seorang wali dari kalangan perempuan, Rabi'atul Adawiyah, yang sholat setiap malam itu sholat sunatnya 1000 rakaat. Ketika akan dilamar oleh seorang wali juga bernama Ibrahim bin Adham, Rabi'atul Adawiyah mengajukan syarat, jika kau mau mempersunting aku, kelak jadi aku menjadi pendampingmu, aku minta syarat. Kata Ibrahim bin Adham, apa yang kau ajukan syaratnya? Izinkan aku sejak kau ucapkan aku terima nikahnya dan kawinnya, maka izinkan setelah kau ucapkan ijab kabul itu, malamnya aku ingin melanjutkan kebiasaanku, pengen istiqomah sholat setiap malam 1000 rakaat. Kata Ibrahim, kapan tidurnya pengantin baru kalau 1000 rakaat? Nggak jadi. Itu Rabi'atul Adawi yang sholat sunatnya setiap malam 1000 rakaat. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafir dzambil azim. Ya Rabb, ya Allah, aku tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Sholat sunatnya 1000 rakaat setiap malam, mengaku dirinya tak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, tapi juga aku tidak mampu jika kau takdirkan aku sebagai penghuni neraka jahanam. Yang apabila kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan balasan orang yang berdosa menjadi penghuni neraka, wa idza sukuma'an
hamima, apabila dikasih minum itu airnya yang sedang panasnya luar biasa. Ya Allah, begitu diminum nampak seperti es buah yang dekat terminal Blok M, depan bank yang milik Bustanil Arifin. Ada di situ es buah terkenal di daerah Blok M. 17 macam buah. Nanti sore saya tunggu di situ. Kelihatan manis. Oleh penghuni neraka begitu diminum masuk ke dalam tubuh. Terkelupas kulitnya. Saking panasnya. Ya Rabb, bukan minuman ini yang kami minta, kata Allah. Yang di dunia yang kami haramkan, kau halalkan. Sekarang kau rasakan azabku, balasanku. Begitu kulitnya terkelupas saking panasnya. Idza baddalnahum juludan ghairaha, diganti lagi dengan kulit yang baru. Minum terkelupas kembali. Untuk apa Allah perlakukan seperti itu? Liyadukul azab, supaya ia merasakan azab. Saat rakyat lagi kekurangan minyak goreng, minyak gorengnya malah digelapkan. Nanti dia minum tuh minyak goreng, terkelupas kulitnya. Ya Allah, sekarang dengan kekuatannya silahkan ditutup-tutupi, tapi nanti di hadapan Allah semua akan Allah putar kehidupan manusia. Ada layar lebarnya, seluruh penghuni mahsyar melihat perbuatan kita. Ya Allah, maka jika merasa hidup ini belum tercapai kekayaan, masih terasa adanya kemiskinan, sabar. Allah sedang proyeksikan kita untuk menjadi hambanya, kaya nanti di akhirat. Al-ghina ba'dal fakri nikmatun. Jadi orang kaya setelah melewati proses kemiskinan itu jauh lebih nikmat dibanding orang kaya tanpa merasakan sulitnya mencari harta, dapat harta hasil warisan. Jauh lebih nikmat dibanding orang yang mendapatkan harta hasil jerih payahnya sendiri. Maka jika itu kita rasakan, satu yang akan memberatkan timbangan kebaikan adalah sabar. Yang kedua, yang akan memberatkan timbangan di hadapan ahkamul hakimi di padang mahsyar nanti, puasa. Ibadah haji kelihatan pahalanya. Al-hajjur mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Ibadah haji itu yang mabrur. Apa sih mabrur? Definisi mabrur huwal qabul. Wa min alamatil qabul ayyarji'a khaira. Orang yang dinamakan haji mabrur itu seluruh doa dan harapannya di sana Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala kabul. Makanya setiap kita hadir di acara selesai doa terakhir, jamaah suka komen kabul. Ada dua versi makna kabul. Kalau ibadah di sana kabul, diterima. Kalau menghadiri acara-acara hari besar Islam, doa terakhir kabul, itu artinya selesai doa ada kabuli, ada kembuli. Jadi ada dua versi makna kabul, ada yang diterima, ada yang langsung mendapatkan maidah hidangan. Maka kalau ibadah puasa, as-saumu li wa ana ajzibi,
ibadah puasa yang kau lakukan itu semata-mata lillah karena aku, maka setiap malam selesai tarawih kita selalu baca nawaitu saumawadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pasti ujungnya itu niat ibadah ada lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ujungnya itu target ibadah semata-mata karena dia menciptakan kita, tak ada tujuan kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah Ta'ala ciptakan kita nih manusia, dalam tubuh paling dominan adalah daging. Sementara yang memperkuat daging ada pegangannya, namanya tulang. Tulang dalam diri manusia ini ada 602. Iga nih 12 pasang, 12 yang berpasangan. Sementara yang terpisah sendiri ada 14. Untuk apa tulang iga? Untuk menjaga kantong makanan, kantong minuman, usus besar, usus kecil. Ketika dalam posisi ruku, agar usus tersebut ada yang menyanggahnya. Masya Allah. Di antara tulang-tulang yang paling lunak adalah tulang telinga bagian tengah. Maka dia jika bermasalah pendengaran kurang, ini dokter punya istilah juga, jika ada pasien kurang pendengaran, itu dokter manggilnya saat pasien antri menunggu panggilan, dipanggil tuh si ganteng nomor 47. Begitu saya lihat yang maju dipanggil ganteng kok aki-aki, umur 70 tahun. Rupanya ganteng itu istilah gangguan telinga. Kenapa tuh telinga terganggu? Karena proses pembersihan saat masuk kotoran itu dibersihkannya menggunakan benda-benda keras yang tajam yang dapat melukai tulang lunak telinga bagian tengah. Tapi jika normal telinga ini terasa sempurna ini, bagi yang punya kemampuan suara enak saat mendengar qori membaca Al-Quran, Ustaz Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menilai enak itu telinga, bukan mata. Sekarang dia lihat, tapi pendengarannya terkendala. Orang baca begitu luar biasa indah suaranya, dia cuma diam aja. Yang lain bilang Allah, dia diam aja, dia nggak dengar. Maka telinga itu luar biasa jika sempurna memberikan kenikmatan. Usia tua pengen mengenang masa lalu, dia punya lagu dangdut kenangan almarhum Mas Hadi, bisa dia puter. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Banyak orang dengar, telinganya nggak ada kendala, itu orang yang seneng gini-gini. Sementara yang nggak dengar, diam aja. Luar biasa Allah Ta'ala ciptakan telinga itu menjadi penambahan kesempurnaan dalam nikmat yang terakhir.
setelah berpuasa nanti timbangannya begitu berat. Yang terakhir sifat pemaaf. Nih amal yang paling mulia besok di hari raya, memberi maaf. Kalau minta maaf gampang. Orang sudah membunuh minta maaf, dibebaskan dan penjara, sujud syukur. Tapi yang menjadi korban itu sulit untuk memberi maaf karena berkaitan dengan jiwa manusia. Maka menjadi berat timbangan kebaikan seseorang di hadapan Allah yang punya sifat pemaaf. Maka besok di hari raya insya Allah lebaran jadi. Insya Allah lebaran jadi. Pak Ustadz, hari apa lebaran Pak Ustadz? Insya Allah tanggal 1 Syawal. Hari apa Pak Ustadz? Pokoknya tanggal 1 Syawal. Jika besok ru'yatul hilal, proses melihat bulan malam minggu sudah nampak, sudah kelihatan, berarti kita berhari raya di hari tanggal 1 Syawal. Jadi sidang isbatnya itu malam minggu. Walaupun di antara para ahli pak yang mumpuni di bidang ilmu tersebut dari sekarang sudah dapat memprediksi malam minggu itu bulan sudah bisa dilihat dalam ketinggian usia derajat sekian. Insya Allah lebaran jadi. Amal yang paling mulia di hari raya memberi maaf. Ada hubungan vertikal kepada Allah melalui ibadah. Kita udah bangun 1 bulan melalui Ramadan. Ada hubungan horizontal kepada sesama manusia. 1 paket hablum minallah, hablum minan nas. Kalau hanya rajin ibadah tetapi bermasalah dengan orang lain, urusan sepele, apalagi dengan orang tua. Kalau masalah dengan orang tua tak terselesaikan di hari raya, sirna seluruh kebaikan ibadah kita di bulan Ramadan. Maka sifat pemaaf itu menjadi sebuah penilaian amal perbuatan manusia di hadapan Allah, disaksikan oleh manusia di padang mahsyar yang punya sifat sabar, kemudian yang punya sifat pemaaf, yang puasanya sesuai dengan aturan-aturan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minas shaimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa pada guru kita yang telah menyampaikan tausiahnya pada siang hari ini. Namun sebelum beranjak dari ta'lim kita pada hari ini, izinkan guru ada satu pertanyaan dari media sosial yang penggiat daripada penonton yang live. Izin bertanya, adakah tata cara atau urutan dalam curhat kepada Allah agar curhatan atau doa kita didengar atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Izin dulu. Proses curhat antara manusia dengan Sang Pencipta harus bisa memanfaatkan momen-momen tertentu. Di siang hari begitu banyak orang meminta dan curhat. Tapi di saat orang lain terlelap dalam tidur, itulah waktu yang paling tepat untuk curhat kepada Allah, untuk minta kepada Allah di tengah keheningan suasana. Itu aja jawaban bagi yang bertanya.
kiat-kiat apa curhat seorang manusia kepada Allah? Harus memanfaatkan momen-momen saat orang lain terlelap dalam tidur, dan juga momen-momen 10 terakhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadhil qulub, sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat, tak ubah karatnya besi. Besi yang begitu keras bisa menjadi karat karena terkena air. Hati manusia bisa karat. Sahabat bertanya, apa obatnya ya Rasulullah? Banyak merenung, banyak curhat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Salah satu di antara cara untuk membersihkan hati manusia. Di 10 terakhir Rasulullah mengajak seluruh keluarganya untuk i'tikaf di 10 terakhir. Ya,